Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Halo Bapak Ibu guru se-Indonesia. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, perkenalkan, Bapak Wahid Roman SOR sebagai fasilitator kami, dan juga Ibu Haja Lenayanti BR Pulungan SPD MPD sebagai pengajar praktik kami. Semoga selalu semangat dan tetap sehat selalu dalam membimbing guru penggerak ini. Latar belakang dari budaya positif ini yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan dipermalukan. Tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang menjadi tolok ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua telah diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 25 Kota Banda Aceh beserta Dewan Guru dan staf. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Pak Adrian. Nah, untuk mengambil hikmah acara kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara pertama pembukaan oleh saya sendiri untuk kegiatan inti, marilah sama-sama kita dengarkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Adrian. Kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 25 Banda Aceh, kemudian yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan diseminasi budaya positif Al-Sinyata modul 74 kepada guru-guru semua sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan modul 1 di pendidikan guru penggerak. Kemudian next Bu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Oke, next. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Next. Nah, konsep utama modul budaya positif ini yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Nah, berdiri saya di sini di depan Bapak Ibu bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu, bukan ingin saya mengajarkan Bapak Ibu, tidak, tetapi saya ingin berbagi pengalaman karena Bapak Ibu sudah duluan lebih memahami dibandingkan dengan saya. Saya hanya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti di mana ada kesalahan saya, di mana ada kesilapan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan butuh banyak bimbingan dari Bapak Ibu di sini. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, konsep utama budaya positif. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas satu persatu apa dari konsep dari modul budaya positif tersebut. Oke, next. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita di pembelajaran kita mengajarkan secara klasikal. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini kita harus melihat karakteristik peserta didik. Jadi kita harus melihat per individu tersebut bagaimana kebutuhan dia. Nah, jadi kita biasanya kan hanya secara klasikal, tidak mungkin apalagi sekolah kita ini ada sekolah inklusi ya. Jadi kita harus melihat per individu, karena anak-anak ini kebutuhannya berbeda. Oke, next. Sebelum itu Bapak Ibu kan sudah tahu profil pelajar Pancasila. Salah satunya mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan dari paradigma baru ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, disiplin positif.
Nah, menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa? Dalam benak Bapak Ibu? Disiplin positif, disiplin. Mengerjakan yang baik-baik kan? Disiplin. Nah, disiplin ini menurut kita lihat adalah peraturan Bu ya, peraturan. Jadi peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita taati gitu. Oke deh. Nah, dalam budaya kita ini makna kata disiplin yaitu memaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, oh ini saya diatur nih. Disiplin itu mindset kita aturan yang harus kita ikuti. Jika kita tidak ikuti, akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, itu dalam mindset kita. Nah, di sini nanti kita bahas. Oke, next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan adalah motivasi dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Berarti saya mengikuti peraturan sekolah untuk diri saya sendiri supaya saya berhasil ke depannya. Jadi bukan karena nanti saya dihukum, disuruh ekstrinsik itu adalah dorongan dari luar, maksudnya dari paksaan dari orang lain. Oke, next. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, maksudnya sogokan adalah misalnya seperti penghargaan atau nanti kamu bersikelas ya, nanti bapak atau ibu kasih kamu permen atau hadiah gitu. Jadi maksudnya dari disiplin positif ini adalah dorongan dari dalam diri anak itu sendiri. Oke, next. Nah, dari disiplin tadi adalah kita sebagai manusia kebutuhan dasar manusia yaitu ini mengacu kepada siswa ya, baik siswa, kemudian diri kita sendiri juga ada kebutuhan dasarnya. Oke. Next. Nah, yang pertama adalah kebutuhan hidup, maksud fisiologis. Maksudnya kita butuh hidup, butuh makan, butuh perhatian, butuh sandang, papan, pangan, itu merupakan bertahan hidup. Yang kedua adalah kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Sudah pasti anak-anak kita ini perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima dia di kelas. Jadi merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Kemudian yang itu adalah penguasaan. Nah, kita melihat ada di kelas siswi kita ada yang ingin menang sendiri, menguasai sendiri, atau dia pengen di depan, pengen saya dulu, nggak mau yang lain. Jadi ada kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian adalah kebebasan. Jadi anak-anak ini perlu kebebasan di dalam belajar pembelajaran. Tidak mau dia dikekang harus ini, harus itu. Jadi sesuai dengan kemauan dia selama itu tidak menyimpang. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi dia datang sekolah, anak-anak ini ada senangnya, bukan beban dalam pikiran dia. Jadi dia kebutuhan dasarnya adalah senang. Oke, next. Nah, dari kebutuhan dasar tadi timbul motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yaitu dorongan dari
diri sendiri bukan paksaan dari orang lain, yaitu menghindari. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi anak-anak ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya anak tidak membuat PR, jadi dia membuat PR-nya itu karena takut. Jadi takut dihukum atau takut disuruh berdiri ke tiang bendera, hormat bendera. Jadi dia membuat PR itu bukan karena motivasi dia untuk bisa mengerjakan PR tersebut, tetapi karena takut dihukum oleh ibu atau bapak guru. Kemudian kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin di sini karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Misalnya dia ingin mengerjakan seperti saya bilang tadi, membersihkan kelas karena ingin diberi sesuatu oleh bapak ibu guru, tapi bukan karena untuk tanggung jawab dia sendiri. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang pokok utama dari paradigma baru tadi, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah tujuan daripada motivasi perilaku manusia tersebut, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ialah hukuman. Hukuman ini sudah pasti bagi siswa kita ini menyakitkan. Maksud efek dari hukuman ini pasti menimbul rasa dendam. Pasti menyakitkan bagi siswa-siswi kita ini. Kemudian tidak nyaman antara guru dan siswa tersebut. Kemudian murid menjadi takut, bukan karena tanggung jawab lagi, tapi siswa tersebut sudah merasa takut. Contohnya misalnya seperti tadi, telat ke sekolah, jadi dihukum berdiri di bendera, kemudian jadi malu dia dilihat oleh teman-temannya yang lain. Kemudian memaksa, sudah pasti hukuman itu memaksa. Enggak mungkin kamu berdiri di bendera ya, begitu kamu berdiri di bendera, sebegitu ekspresi kita. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, sudah pasti apabila siswa melakukan kesalahan karena takut dihukum, pasti dia menyembunyikan kesalahan dia. Misalnya siswa tersebut menyenggol minuman temannya, jadi kita tidak menanyakan lagi kamu harus membersihkan itu, kalau tidak kamu suruh bersihkan isi. Itu contoh daripada hukuman. Jadi siswa tersebut menyembunyikan atau dia kabur atau dia menyalahkan temannya yang lain. Kemudian murid menjadi rendah diri, sudah pasti dia tidak percaya diri lagi karena sudah kita hukum. Oke, next. Yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini juga belum tentu efeknya positif, yaitu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena siswa yang lain merasa minder, kok dia terus ya, yang tidak mendapatkan penghargaan merasa kecu dia, saya kok nggak dapat, kok dia terus. Nah, itu kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Nah, seperti saya bilang tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, misalnya siswa yang sudah bagus, ada kreatifnya, misalnya saya segini aja udah dapat penghargaan, ngapain lebih gitu. Jadi cuma sampai di situ dia mendapatkan kreativitas dia, tidak ingin lebih dari yang ada pada dirinya. Kemudian menghukum dengan ranking. Nah, kita sudah tahu bahwa sekarang tidak boleh menaruh ranking di rapor karena akan menjadi tidak efeknya tidak bagus, karena anak-anak merasa minder, kok anak saya nggak dapat apa ya, kok gitu.
Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi yang tidak mendapatkan ini, ya udahlah, kedepannya ya udahlah gitu lagi. Jadi nggak ada semangat dia untuk berpacu lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi. Nah, Bapak Ibu kan udah tahu konsekuensi kan? Misalnya konsekuensi dia melakukan kesalahan menumpahkan minuman temannya tadi. Nah, perbuatan jangka pendek. Jadi dia udah tahu konsekuensinya apa. Jadi kita harus mengingatkan. Nah, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Ya Pak, saya akan mengelak, mengepel dan membersihkannya. Itu konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan kita harus melihat anak itu apakah tetap dia mengerjakannya atau tidak. Jadi kita perlu melihat anak tersebut benar-benar mengerjakan tanggung jawabnya tadi atau tidak. Kemudian stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini kita berikan stimulus. Kamu sudah tahu kan apa kesalahan kamu? Ya Pak, baik Pak. Dia akan merespon, iya Pak, saya akan membersihkan minumannya tadi atau mengepel. Kemudian murid menghormati peraturan. Sudah pasti anak tersebut sudah menghormati peraturan tanpa harus disuruh lagi atau tanpa merasa bersalah, sampai rasa dia harus dikekang gitu. Kemudian kehilangan waktu untuk memikirkan kesalahannya. Jadi guru langsung memberikan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya, ya Pak. Jadi dia tidak ada waktu untuk memikirkan kesalahannya karena sudah direspon oleh, mudah distimulus oleh gurunya. Oke, next. Nah, restitusi. Di sini ini adalah tujuan dari modul ini, yaitu restitusi. Jujur, Bapak Ibu, saya baru mengenal juga kata restitusi selama saya mempelajari modul 1.4 nih di pendidikan guru penggerak. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi restitusi ini anak yang melakukan kesalahan tadi, dia tidak menanyakan lagi, tidak menunggu gurunya memerintah, dia langsung bertanggung jawab atas perilaku dia apabila melakukan kesalahan. Oke, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kita kedepannya nanti apabila dia melakukan kesalahan itu lagi, dia sudah tahu, oh ini tanggung jawab saya, ini konsekuensi, yang harus saya lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi gurunya sudah memerintahkan untuk untuk membersihkan kesalahan dia. Kemudian orang lainnya adalah gurunya. Jadi dia menghormati dirinya sebagai bentuk tanggung jawab dia. Kemudian gurunya yang memerintahkan tanpa perlu perintah gurunya tadi untuk bertanggung jawab atas perilakunya tadi. Kemudian teori kontrol. Nah, di konsekuensi ada stimulus dan respon, tetapi di restitusi ada teori kontrol. Jadi anak ini yang memegang kontrol dirinya sendiri. Oh, saya salah, saya harus saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya tanpa harus disuruh oleh gurunya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, next. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini maksud daripada restitusi tersebut. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi dia bukan menebus kesalahannya tadi, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan yang dulu. Kemudian memperbaiki hubungan. Maksudnya adalah memperbaiki hubungannya dengan baik dengan temannya maupun dengan gurunya. Maksudnya memperbaiki hubungan, misalnya sudah
melakukan kesalahan dengan temannya. Kemudian dia bertanggung jawab, meminta maaf, maafkan saya akan saya akan perbaikinya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, maksudnya tawaran adalah apabila kamu sudah mematuhinya, nanti kamu ke depan akan menjadi seperti apa. Maka anak itu menjawab, saya akan menjadi anak-anak yang disiplin, menghargai waktu, begitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi dorongan dari diri sendiri, bukan paksaan dari gurunya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya dia tadi kenapa melakukan kesalahan? Mungkin tidak sengaja menyenggol atau buru-buru, jadi tidak langsung dengan tindakan. Maksudnya tindakan kamu harus bersihkannya, jadi menanyakan dulu baru tindakan gitu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan juga. Maksud karakternya tadi, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, next. Nah, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman. Nah, guru sudah pasti menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu contoh bentuk hukumannya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu adalah contoh daripada hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah contoh konsekuensi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, misalnya kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kemudian siswanya jawab, oh saya lupa Pak, ada PR, mungkin saya kecapean, nah jadi lupa mengerjakan PR. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka, oh tidak apa-apa, teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan tidak membuat PR. Jadi anaknya menghargai dirinya dan orang lain. Oke, next. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita melihat dalam diri kita sendiri, kita sebagai siapa di sini? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Next. Nah, mari kita lihat videonya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Kak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba
bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Ini sebagai Harusnya bertanggung jawab sama Sebagai, dirimu sendiri. posisi kontrol tadi yang mana? Nah ini yang ketiga. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Sebagai teman. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Selesaikan di tempat, Itu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah Mari, Ma, 3 mari. kali loh Sebagai manajer. olahraga bulan Ada ini. nak cemetah. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Nah, ini sebagai Maaf ya manajer. Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat Bapak Ibu bagaimana posisi kontrol restitusi tadi. Nah, apa kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, itu kata-katanya. Kamu kenapa nggak bisa kayak dia? Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman tadi, nah, oh nggak apa-apa. Jadi anak-anak itu apa namanya? Oh berarti besok-besok nggak apa-apa berarti. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, nah, itu tadi. Oh, kamu sudah 3 hari, Bapak Arif tadi ya. Sudah 3 hari Bapak lihat kamu nggak ikut belajar olahraga. Oh, berarti apa konsekuensinya Pak? Nah, itu adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, Bu Ati tadi ya. Nah, menanyakan apa tadi? Jaga warung, jaga rumahnya. Jadi kita menanyakan dulu, baru kita memberi tindakan. Tidak langsung, oh kamu berdiri sana depan tiang bendera. Nah, itu sebagai itu siapa tadi yang pertama? Oke, next Bu Dewi. Okay. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Next, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, sebagai penghukum tadi, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan barisan. Nah, itu ya. Ekspresinya saya kurang ini. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus kasih tahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok nggak apa-apa juga. Oke, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kamu sudah melanggar apa dan konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Oke, next. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang diharapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya?
Nah, kemudian di sini yang manajer ini bukan salah satu hal yang berhasil. Mungkin dengan sebagai pembuat rasa bersalah, dia lebih bersemangat. Nah, tergantung siswa-siswi kita. Mungkin dengan sebagai teman dia lebih dekat dengan gurunya. Jadi manajer ini atau restitusi ini bukan suatu hal yang paling berhasil, bukan. Dengan menghukum dia lebih ada baiknya ke dia. Nah, gitu. Jadi yang tergantung siswanya, kita melihat siswanya mana. Oke, next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sebelum ini kita share dulu. Oke, Pak Arif, silakan di-share. Ada link yang harus diisi. Kembali. Saya kemarin menggunakan Jamboard ya. Tapi Jamboard. Kemudian tidak efektif karena harus memakai laptop. Jadi saya memakai apa ini namanya ya? Oh, ini Jamboard. Yang pertama saya pakai Google Site. Google Site itu harus pakai laptop. Jadi saya menggunakan Jamboard. Nah, silakan, di situ udah ada nama-nama Bapak Ibu. Silakan diberi tanggapannya di link di sekolah, di grup sekolah. Harus install dulu. Enggak. Bisa install, Pak. Install ya. Udah install aja, Pak. Nah, ini Jamboardnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini bisa menyalurkan. Nih, saya kecewa dengan kamu. Nah, itu sebagai. Nanti tulis sama Bapak Ibu. Ini pas tekan ini dulu. Oh, tekan ini Bapak Ibu. Nih, tekan ini. Pas ke sini. Tekan ini. Gak ada, Bu. Nah, ini sebagai saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai teman, sebagai pemantau, manajer atau sebagai penghukum. Nah, jadi tempel nama ibu di sini. Nanti nampak di sini ya siapa yang sudah mengerjakan. Berapa hari? Belum muncul nih. Nanti kalau udah slide ini, ada slide ini lagi. Nah, sekali lagi. Kok sedikit rasanya kita, siapa yang nggak ada? Adinda yang nggak ada. Sekinat ya, tekan sekinat ID atau Habib punya saya boleh juga. Nah, tulis sebagai apa? Itu sebagai apa? Sebagai teman, sebagai manajer, Bu. Cocok dah lu. Belum yang satu aja. yang paling ini juga. Belum. Ya. Ya ini. Tidak kok, Ini cocoknya ini. Oh, aku ketik sini aja, coba. Oh, ini cocoknya itu ada. Jadi harus download. iya. Jadi apa lagi? Itu sebagai apa? Sebagai teman, sebagai Sebagai teman. Depannya. Oke, berarti harus download. Ini sebagai apa? Nah, siapa yang udah menjawab nih? Nah, ini sebagai tulis sama nih, ini sebagai siapa nih? Nah, Ipit atau Lisa? Ica. Ya, gimana nih Pak Rian udah suka menawar-nawarnya gawanya? Sekinat tuh itu kan. Ada lah, Kinot, Kinot. Jangan dihapus nih orang. Bisa dua Pak Rian.
Sebagai apa ini? Nah, Desi sudah. Sebagai manajer itu aja Pak ya? Sebagai partner. Hai, ada partner di situ. Sebagai teman. Tulis namanya. Bisa ini. Yang mana punya? Nah, kalau udah selesai yang halaman 1 adalah halaman keduanya. Jangan dicoret-coret. Sebagai apa? Lihat kata-katanya. Coba lihat slide kedua ini mungkin. Tulis namanya. Kita sebagai apa? Sebagai penghukum kata-kata itu, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau yang itu maksudnya? Enggak. Beda. Boleh. Manajernya kan sebagai pengatur. Baik Ibu Dewi, Ibu Dona. Lanjut ke halaman keduanya. Halaman kedua itu tanda panahnya di dekranku. Jangan dicoret ya. Nih dibuka. Coba klik Ibu Dewi yang kedua. Ini di sini aja. Yang mana ini ya? Nih ya, yang kedua udah nih siapa nih? Bu Desi. Bu Rosdiati. Bu Ros. Sebagai teman, berarti kamu tidak benar melakukannya. Nah, sebagai apa? Kamu tidak benar melakukannya. Sikinot. Sebagai apa? Ya. Sebagai manajer yayasan. Sebagai Sebagai apa tadi? Selain sebagai teman. Sebagai teman, pemantau, manajer, sebagai penghukum, sebagai yang merasa bersalah. Baru 3 orang. Yang tadi slide 1 tadi, Bu Dewi. Oh, ini. Nah. Jangan dihapus punya orang ya. Hai, sorry. Sebagai penghukum ya. Halaman ketiga ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, Bu Ros cepat ini. Boleh di sini. Kenapa ini? Nah, ini bisa apa? Oh Linda, ada. Ya, kata-katanya kita lihat. Bu. Nah, yang keempat adalah ayolah
lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai apa? Dah. Oke. Sebagai penghubung sudah. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Next. Nanti diselesaikan di rumah, boleh nggak sambil boleh. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, tadi kita juga sudah lihat peraturan itu seperti ini ya, aturan yang harus diikuti, kalau tidak diikuti itu akan dihukum. Nah, jadi ditambah dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda maupun roda 2 ataupun motor? Itu apa? Itu keselamatan. Nah, itu juga tentang keyakinan kelas tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan. Bapak Ibu guru semuanya, saya minta maaf bahwa video yang tadi terpotong karena memori di HP sudah penuh, maka saya akan melanjutkan diseminasi kegiatan membuat keyakinan kelas. Para guru semua memperhatikannya. Yang pertama adalah para siswa berdiskusi tentang peraturan. Kemudian yang kedua, guru merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, para siswa menempelkan keyakinan kelas di dinding. Ini merupakan keyakinan kelas 2B di SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Yang pertama yaitu disiplin waktu, kemudian belajar dengan semangat, antusias dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan kelas, kemudian saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan gemar membaca menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak hanya langsung peraturan dibuat di dalam kelas tersebut, sehingga anak-anak mindsetnya peraturan itu adalah ujung-ujungnya hukuman. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, yang menyeluruh, kemudian dibuat dalam bentuk positif tanpa ada unsur negatifnya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, jadi kata-katanya tidak terlalu banyak. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan, karena sekolah kami juga sekolah yang ada siswa ABK-nya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu guru menanyakan permasalahan apa, mengapa melakukan perbuatan tersebut. Misalnya anak yang malas mengerjakan tugas dan selalu mencontek. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, seperti motivasi dan harapan yang akan dicapai. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu guru memberikan solusi dan motivasi untuk menuju perubahan. Nah, selanjutnya adalah para guru semuanya melihat dua kasus tentang siswa yang melanggar aturan sekolah, disiplinan kelas, dan cara penggunaan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan.
selamat pagi Barik. Waalaikumsalam, pagi Pak. Bapak lihat kamu tidak memakai dasi dan topi. Apa masih di dalam tas atau ketinggalan? Maaf Pak, topi dan dasi saya ketinggalan. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, Barik melakukan ini pasti ada alasannya kan? Iya Pak, Kenapa? saya bangun kesiangan dan terburu-buru. Saya lupa kalau hari ini upacara. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu sudah bagus. Sudah datang tepat waktu dan tidak terlambat. Cuma Barik lupa dasi sama topi. Ya kan? Ya, Nah, sekarang kita lihat lagi Barik tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira menurut Barik melanggar keyakinan kelas atau memang prinsip Barik? maaf Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Oke. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tidak disiplin. Tidak disiplin waktu. Disiplin waktu. Kira-kira disiplin waktu itu penting nggak buat Barik? Penting Pak. Nah, kalau tahu disiplin waktu itu penting, tindakan apa yang Barik lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm. Supaya apa? Tidak terlambat pergi ke sekolah. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kira-kira akan menjadi orang seperti apa Barik nanti? Dan menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Oke, bagus. Nah, baiklah kalau seperti itu, Barik siap-siap untuk masuk ke barisan dan untuk mengikuti upacara. Silakan. Sedang apa? Sedang mengerjakan PR Pak. Oh, kamu sudah mengerjakan PR matematika? Iya Pak. Nah, coba berdiri dulu. Nah, tidak apa-apa. Naila bukan salah satunya siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemarin teman-temanmu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, Naila melakukan ini pasti ada alasannya. Kenapa? Naila kelelahan, tertidur dan lupa mengerjakan PR ya. Nah, baik. Nanti kalau begitu Naila tadi bangunnya tidak terlambat kan? Oh, bagus. Nah, Naila sudah bagus, sudah melakukan hal baik dan Naila tidak terlambat di sekolah kan? Tetapi dari kesalahan Naila tadi sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kira-kira menurut Naila keyakinan kelas apa yang Naila langgar? Nah, kalau menurut Naila keyakinan kelas itu bertanggung jawab itu penting atau enggak? Penting. Nah, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan Naila ke depannya apa? Oke, bagus. Nah, jika Naila sudah memperbaiki, kira-kira Naila akan menjadi orang seperti apa di depannya? Baik. Kalau sudah tahu apa yang Naila lakukan, berarti Naila boleh duduk. Silakan duduk. Nah, siap-siap untuk melakukan pelajaran berikutnya. Demikianlah tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang
menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam dan merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhida SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Tepatnya di mana Bapak Adrian bertugas dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 25 Kota Banda Aceh yang mempunyai kinerja atau etos kerja yang sangat tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Adrian yang termasuk sebagai guru penggerak Angkatan 8 Kota Banda Aceh, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pembebasan budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Adrian merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengembasan yang bersifat permanen jangan seperti magnet, yang apabila ditinggal magnet lainnya maka hilang kemagnetannya. Tetapi bersifat permanen, walaupun hilang pengimbasannya, tetapi akan tetap magnet itu secara permanen. Mudah-mudahan diseminasi ini disampaikan oleh Bapak Ardian tadi akan menjadi motivasi dan menjadi contoh pengimbasan Bapak bagi Bapak Ibu Guru SD Negeri 25 Kota Banda Aceh nantinya. Anak-anak lebih disiplin dan nantinya motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan prestasi siswa. Enggak jelas susah. Coba lah lihat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati. Saya adalah teman sejawat Pak Ardian di SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ardian terkait tentang diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 guru penggerak, menurut saya sangat bagus diterapkan di sekolah kami, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih ada di antara siswa kami di sekolah ini yang masih kurang disiplin, baik karena faktor ekstrinsik namun bukan faktor intrinsik dari dalam dirinya. Nah, di sini juga kami sebagai guru ingin memposisikan diri kami, baik itu sebagai teman, sebagai pemantau. Di sini juga kami sebagai guru ingin tahu bagaimana cara memposisikan diri kami, apakah itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana cara menanamkan perilaku disiplin intrinsik dari dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Nah, semoga dari adanya diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Ardian di sekolah kami, semoga dapat membentuk karakter siswa-siswi kami yang diharapkan oleh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, Ibu Nur Hayati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya ucapkan, di mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.